yang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Sebelum itu aku tanya lagi sekali ya. Ada yang baru boleh respon di dalam chat. Kalau yang baru pernah masuk kelas ini boleh respon dalam chat sebab kan lihat keramaian yang baru pernah join itu baru pernah join. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. So majority musang efek satu. Oke, so majority yang ini baru Oke, dapat yang baru masuk level 1 dapat tadi refresh sama-sama. Yang sudah habis pun InsyaAllah tadi refresh sama-sama dari level 1 sampai level 3 nanti. Okay. So, SND, kelas untuk kelas tadi melamani supply and demand. Sebelum itu, what is supply and demand? Apa supply and demand? Okay. So, supply and demand is one of the teknik yang kita ni kan pakai untuk menganalisis market. Untuk mencari buy, di mana kita ni kan membuy, di mana kita ni kan men-sell. Okay, di dalam forex, teknik ini banyak memang banyak benar-benar. Cara untuk mencari buy, cara untuk mencari sell itu memang banyak. Contohnya di dalam SPD kami ada mengajarkan teknik BBM, Bollinger Band, Moving Average, and then kami juga ada kelas SNR, Support and Resistance. Kami juga ada kelas Fibonacci. And then itulah okay, itu di antara teknik yang common lah yang orang pakai. Okay. Salah satu teknik yang kita ni kan pelajari untuk malam ini is supply and demand. And then di dalam supply and demand SBD punya version saya sudah bagikan ke dalam 3 level. Okay, so kegunaan level-level ini ialah supaya memudahkan base kita untuk mempelajari supply and demand sebab kalau kita ni belajar semua sekali in satu masa, barangkali habis kita yes cepat habis tapi indah berkualiti lah nyorang. Okay, sebab itu dalam SBD kami tekankan benar-benar kualiti ini supaya habis kita dapat trade sendiri. Sebab itu kami sudah bagi-bagikan dalam SND ini ada 3 level. Yang level yang pertama untuk malam ini yang kita ni kan pelajari is market structure. Okay, market structure, type of base and SDE. Okay, SDE is cara untuk kita ni mencari sell. Okay, atau SDE. Sekarang kita ni kan lihat macam mana bentuk SDE. And then dalam level 2 ini sudah go next week kali ya. Next week level 2 decision point, key level and price approaching. And then dalam level 3 dalam level 3 ni biasanya untuk menghalusi habis kita punya ilmu on SND lah ataupun menajamkan ilmu. Okay, dalam level 3 kita ni kan belajar mengenai confirmation entry and filtration. Okay, yaitu FTL, flip trend line, weakening base and week to week. Okay. So tadi masuk ke introduction on supply and demand. Okay, supply and demand, supply zone and demand zone. Okay, first sebelum habis kita belajar supply and demand, habis kita mesti tahu apa supply zone, apa demand zone. Okay, so supply zone macam yang you guys nampak di sini, supply zone kita ni boleh namakan ia sebagai zone resistant ataupun dalam Melayu ni orang Brunei kita ni boleh namakan ia sebagai atap. Bukan belang saja orang Brunei orang Melayu lah. Kita ni boleh namakan ia sebagai atap. Pasal apa ia atap? Pasal atap ni di atas. Jarang ada atap di bawah. Jarang ada. Saya ini cakap nada atap di bawah sebab ada juga kadang-kadang atap di bawah. Ada di KK rumah terbalik memang atapnya di bawah. So itu selalunya atap ni ia di atas. Okay? So itu tadi namakan ia sebagai zone resistant ataupun zone atap.
sama je artinya dengan supply zone. Okay. So itu supply zone. And then demand zone, ia ada di bawah. Demand zone sama artinya dengan zone support ataupun zone lantai. Zone lantai, lantai di bawah lah. Okay. So itu arti demand zone. Okay. So ini basic di dalam forex. Perjalanan market. Okay. Perjalanan market ia mesti mengikut supply and demand. Okay. Ia mesti mengikut supply and demand. Okay. So tadi lihat di sini ya. First, di atas sini, price naik sampai ke supply zone. Price naik sampai ke supply zone and then ia reject. Okay. Di dalam forex, kalau ia mengantul ini mengantulnya, ini naik and then ia menyambung penurunan. Okay, ini mengantul. Kita ni panggil ini as rejection. Okay, so habis kita mesti biasakanlah dengan bahasa forex. Okay, so ini adalah rejection. Ia masuk ke supply zone and then ia reject. Turun lagi ya ke demand zone and then ia reject. Naik semula ke supply zone, ia reject. So basically, perjalanan market ialah mengikut supply and demand. Okay, supply and demand. So, kita ni as a trader, kita ni mesti cari quality zone. Quality supply zone and quality demand zone. Untuk apa? Untuk kita ni melakukan entry. Coba habis kita fikirkan, kalau habis kita tahu, okay, kalau habis kita tahu di mana supply zone yang quality, habis kita akan menaruh, okay, ini supply zone, bisa ini supply zone sini ni. And then habis kita akan menaruh, habis kita punya entry sell di sini. And then habis kita sell di sini, price turun, habis kita profit. Okay, so itu adalah basic forex yang mesti habis kita tahu. And then, kalau sekiranya supply zone ataupun demand zone, tadi ambil contoh supply zone dulu. Supply zone naik, ia sepatutnya ia reject cuman ya, tapi ini tidak. Price menyambung kenaikan macam mana? Zone atap, zone resistant ataupun supply zone ini sudah kena break, sudah kena pecahi. Okay? Kalau sekiranya ia kena pecahi, ini kena pecahi ni namanya kena break kena pecahi. Supply zone ini sendirinya akan menjadi zone demand yang baru. So perjalanan market akan menjadi macam mana? Ini supply zone yang baru and then ini demand zone-nya yang baru. Okay, so itu cerita kalau sekiranya supply zone kena pecahi. And then kita ni lihat kalau sekiranya zone demand yang kena pecahi. Okay, yang masuk zone demand and then sepatutnya reject. Tapi yang tidak, ia meneruskan perjalanannya ke bawah. And then dengan sendirinya demand zone yang kena break ini, ia akan menjadi zone supply yang baru. Okay. So ini adalah perjalanan basic forex yang mesti habis kita ingati. Okay, so itu introduction on supply and demand. Di mana zone supply, di mana zone demand. Okay, so untuk introduction ni, you all okay? Ada question, ada soalan? Okay. Okay, so yang lain nada? Okay, kalau nada tanya teruskan. Tanya teruskan ke topik market structure. Okay. Untuk supply and demand, kita ni akan fokuskan kepada dua market structure. Okay. Dua market structure yang mesti habis kita fokuskan. Yang pertama, rally phase. And then yang kedua, drop phase. So, rally phase ni apa? Rally phase ialah fasa kenaikan. Fasa kenaikan. This is rally phase. So, ini rally phase. And then drop phase adalah fasa penurunan. Fasa penurunan. So, dua buting market structure ni mesti habis kita lihat di dalam higher time frame untuk jadi habis kita punya guide. Okay, maksudnya apa? Maksudnya sini cara untuk melihat market structure yang valid adalah dengan melihat di higher time frame, bukannya di lower time frame. LTF maksudnya lower time frame, HTF maksudnya higher time frame. Okay,
higher time frame seperti H4, daily, weekly and monthly. Tapi untuk tani intraday traders, tani cukup pakai H4 and daily saja untuk lihat market structure. Maksudnya, kalau sekiranya di H4 membuat kenaikan, di daily pun still membuat kenaikan juga. So market structure-nya di sini adalah rally phase. Okay, market structure di daily and H4 rally phase. And then kita ni akan mencari entry kita ni di lower time frame. Lower time frame H1, M30, M15, M5 and M1. Kita ni akan cari di lower time frame entry untuk buy. Okay, clear? Maksudnya kalau sekiranya di higher time frame ia membuat kenaikan macam mana, tanikan fokus buy di lower time frame. Okay, tapi kalau sekiranya di daily and H4 membuat penurunan, membuat drop phase, kita ni akan mencari entry sell, peluang untuk men-sell di lower time frame, chances untuk men-sell di lower time frame. Okay. So itu mengenai market structure. Market structure ni pentingnya, ia simple tapi very powerful lah. Sebab kalau habis kita Indah melihat market structure dulu sebelum habis kita entry, itu bahaya. Sebab selalu orang, okay, market structure di daily NH4 sedang membuat rally phase. Tapi ini untuk kita ni selalunya, tani terus masuk, tani buka MT4, MT4 di handphone, and then tani lihat di M15 terus. Contohlah M15 sedang membuat penurunan. Okay, so sell pasal ia menurun, and then tani akan cari once ia naik sikit, kita ni akan sell. Tapi ia tetap silap tani Indah lihat di higher time frame. Sebab higher time frame ni ia lagi kuat ia lagi kuat. So make sure sebelum habis kita kan melakukan entry, make sure habis kita lihat dulu market structure di higher time frame H4 or daily. Adakah yang membuat rally phase ataupun adakah yang membuat drop phase. Okay, so itu mengenai market structure. Okay. Ini adalah contoh untuk market structure. Cara untuk kita ni recognize yang trend atau membuat rally phase ataupun ia sedang membuat drop phase. Okay. So caranya adalah dengan melihat kepala and ekong. Kepala and ekong ini maksudnya kepala is higher high and then and ekong is higher low. Okay, so ini kepala, ini ia punya ekor. Kepala, ekor. Kepala and ekor. Kalau habis kita melihat kepala dan ekornya still makin menaik. Okay, makin menaik. Ini kepalanya makin menaik. Ini kepalanya makin menaik. Ekornya pun ia Indah turun melebihi ekor yang sebelumnya. Okay, ia Indah turun melebihi ekor yang sebelumnya. If habis kita nampak market structure macam mana, so ini adalah rally phase. And then ini lawannya. Ini lawannya adalah drop phase. Okay, maksudnya di sini ini kepala, ekor. Kepala, ekor. Sepatutnya price ini membuat kepala yang baru. Macam mana? Sepatutnya macam mana? Tapi ini tidak. Price membuat reversal. Dari rally phase membuat ke drop phase. And then jadi dia punya kepala. And then ekongnya. Kepalanya, ekongnya. Semakin menurun. Okay. So, kalau saja habis kita nampak drop phase macam mana, so habis kita fokuskan untuk cari sell di lower time frame. Okay, saya ingati balik-balik sebab market structure ni ia terbuat tani loss ni selalunya. So, tani terus buka handphone, lihat MT4, cek terus di H1, M30. Tapi tani Indah lihat ia punya guide. Kita ni punya first guide in trade is market structure tu sebenarnya. Okay. So ingati, trend is your friend. Itu quotes yang selalu traders pakailah. Trend is your friend. Maksudnya,
Kalau sekiranya trend itu sedang menaik, so fokus buy. Kalau sekiranya membuat penurunan, fokus sell. So easy, cuma itu saja. Simple lah. Okay. Then tadi masuk topik base. Topik base, ya one of anulah kita ni punya, maksudnya supply and demand punya, apa tu namanya, information lah untuk kita ni tahu di mana, untuk kita ni mencari di mana base-base yang berkualiti. Okay, so sebelum itu, sebelum saya masuk menerangkan base-base di supply zone and demand zone, tadi mesti tahu dulu base ni apa. Okay, so base teorinya, okay, sekejap ah. Mana dia? Ini lah. Okay, so firstly, di dalam forex, ini just for habis kita punya additional information lah. Okay, basically in forex kita ni ada 3 traders ah. Yang pertama RT, which mean bukannya RT admin ah. RT maksudnya retail trader lah. Okay. Untuk retail trader ni maksudnya is trader yang macam kita ni lah ha. Retail tradernya orang trader anak-anak trader kecil-kecilan. Okay, retail trader. Ikan So bilis. ani trader ikan bilis. Retweet bukan retweet atau Twitter tu ah. Okay, RT is retail trader. Ani kita ni nek. Kita ni ada di sini. Ani kita ni as. Kita ni dia tu ah. Ani kita ni masuk retail trader. Okay. And then kita ni move ke trader yang nombor 2. Okay, IT trader. IT maksudnya institutional trader. Okay, so untuk institutional trader ni, ia trader yang besar lagi sikit dari kita ni lah. Ia besar lagi sikit dari kita ni, maksudnya contoh untuk institutional trader ni macam bank-bank yang besar-besar itulah. Okay, contoh macam HSBC, terus atau apa Maybank. Dorang ni adalah institutional trader. Dorang ni trader yang besar sikit dari kita ni. Institutional trader ni maksudnya bank-bank yang dapat kita ni consume lah. Dapat kita ni consume maksudnya kita ni dapat contoh kita ni dapat apply for diorang punya, contohnya diorang punya loan, okay, yang dapat kita ni merasalah, okay. So ini contoh-contoh institutional trader, HSBC Bank, Maybank, catulah itu contoh-contoh untuk institutional trader. And then yang kelas. Yang kelas is apa? Yang kelas is, coba ada yang tahu? Yang kelas is big trader lah ha. Okay. So yang kelas ini big trader. Big trader anitah yang sebenarnya mengontrol market. Market mover. Market mover. Okay. So big trader anita yang sebenarnya mengontrol market. Okay. Contohnya untuk big trader sana macam WTC, World Trade Center, bank-bank pusat lah yang pentingnya. Bank-bank pusat yang kita ni indah dapat consume. Contoh macam di Malaysia, bank apa tu? Bank BNM kah? Bank Negara Malaysia. Okay. So itu contoh-contoh bank pusat. You guys search saja di dalam Google contoh-contoh bank pusat. Okay. Central Bank. Yes. Contoh-contoh Central Bank. So Central Bank anita masuk arah big trader. So diorang anita sebenarnya yang menggerakkan market mover.
kalau sekiranya bis diorang membuy, so price pun ataupun market pun akan ikut menaik. Kalau bis diorang mengikut men-sell, market pun mengikut men-sell. Bukannya kita ni men-sell naik dia pulang. Kita ni membuy turun dia pulang. So bukan sebab tu kita ni dah dapat mengalahkan diorang ni lah, sebab diorang ni memang bank-bank yang besar lah. Okay. So apa kaitan semua ni dengan base? Okay. Apa kaitan semua ni dengan base? Okay. First, kita ni tahu sudah yang big bank trader ni diorang yang memovekan market. Okay. Diorang yang memovekan market. Okay. So one of dia punya strategi is diorang punya entry adalah di tempat base yang berkualiti. Diorang punya entry adalah tempat base yang berkualiti. Okay? Maksudnya diorang akan membuat PO. Maksudnya PO tu macam pending order tu lah. Arah base yang berkualiti lah. Macam kita ni taruh kita ni punya entry arah base yang bisai pun kadang-kadang contoh. Okay, contoh sini ya. Contoh lihat ni di sini. Okay. So bagi kita ni quality tu sudah ni. Contoh bagi kita ni quality sudah ni. Ini DM1 lah. Okay. So kita ni pun mark base ni, and then kalau ia sampai ke sini kita ni pun membuy. Tapi indah price tu makin pulang menurun. Okay, makin pulang menurun. Sebab tu kita ni mesti mencari base yang berkualiti, terutamanya di higher time frame lah. Okay. So itulah kaitan base ni dengan big trader ni. So cara untuk kita ni profit, kita ni tidak dapat lawan diorang. Tapi kita ni just dapat ikutkan cara diorang. Cara apa? Cara macam mana? Cara mencari base yang berkualiti. Okay. So panjang cerita. Okay. So itu teorinya macam mana, apa kaitan base ni dengan base diorang ni lah. Okay. Apa? Okay. And then base terbahagi kepada dua. Yang pertama supply zone ataupun sell zone, and then yang kedua demand zone ataupun tani boleh kenali sebagai buy zone. Okay, tani fokus arah supply zone dulu. Okay, supply zone. Yang pertama RBD. RBD stand for rally base drop. Price membuat rally, membuat kenaikan, and then price membuat base, and then price membuat drop. Kenapa ia sell zone? Okay. So kalau saja habis kita nampak ni rally base drop, so base ni yang kita ni kan pakai untuk men-sell. Once price satu masuk ke dalam zone base kita ni akan membuat entry sell. Okay. So itu first supply zone is RBD. And then yang kedua, the second one is DBD. Drop base drop. Price masuk ke dalam zone base kita ni akan membuat entry sell. And then demand zone ataupun buy zone ada dua. Yang pertama DBR, drop base rally, price membuat drop, penurunan, and then membuat base, and then membuat kenaikan. Kalau price datang balik ke zone base ni, kita ni akan membuat entry buy. Okay. And then yang kedua is RBR, rally base rally. Price masuk ke dalam zone base ni, kita ni akan membuat entry buy. Okay, so ini penerangan untuk base, supply zone and demand zone. Okay, so far ada question, ada soalan? Boleh respon di dalam chat. Kalau ada possible ya break tak? Okay. I mean let's say drop base rally. Okay, drop and base then yang rally. masuk ke dalam zona tu and then drop dia lagi. Ada possible tak? Okay, thank you tuan soalannya. Okay, so soalannya tuan apa tu tadi tu? Dari namanya. Okay, so soalannya is possible ke tidak zone
yang kita ni tandakan ni kena break. Contoh macam ni drop, base, rally. And then price masuk balik ke dalam zona ni, kita ni akan membuat buy kan? Yes, mesti possible. Sebab in market, in forex, anything possible lah. Anything possible. Sebab kadang-kadangnya ia punya reason, base yang kita ni tandakan ni, ia indah cukup kuat. Firstly, ia indah cukup kuat. And then secondly, ada lagi base yang di bawah yang masih fresh. Yang masih ia belum ambil. Sebab itu kadang-kadang kalau habis kita entry, contohnya macam mana? Drop, base, rally. And then habis kita entry arah zona ni. And then ia turun dulu. Ia turun, baru tah ia naik. Baru tah ia naik. So apa? Sebab di bawah ni, selalunya ada satu base yang lagi fresh. Yang lagi fresh. So itu dalam SND, saya tekankan dalam SND, kalau habis kita kan memakai SND, pastikan habis kita ingat ni, sentiasa look to the left. Look to the left. Sebab apa? Look to the left sebab di sebelah kiri kita ni ada history. History market yang kita ni akan pakai untuk kita ni punya entry. Okay, so itu sekarang kita ni ceritalah apa maksudnya di dalam topik SDE. Okay, so ada lagi question? Ada lagi. Okay, Macam mana silakan Tuan. membezakan ia punya tu demand sama supply tu strong? So Okay, that ia anda akan tembus. okay. Thank you Tuan soalannya. Yes, nice Tuan Zulikmal. Satu saja jawapannya, cara untuk kita ni membezakan yang best atau kuat ataupun indah kuat adalah dengan cara melihat di higher time frame. Okay, later saya ajarkan macam mana cara melihat best atau kuat ke indah. Okay, ada lagi soalan yang lain? Juga. Yes. Untuk yang quality base macam mana? Okay, quality base maksudnya sama tu dengan soalan tuan yang tadi. Maksudku tuan yang sebelum ni lah. Maksudnya apa ciri-ciri base yang strong atau strong atau maksudnya kira quality lah. Ya, satu sekarang saya explain macam mana akan mencari base yang berkualiti. Salah satunya di higher time frame yang baru saya beritahu tadi. Okay. Ada lagi soalan sebelum tadi teruskan ke topik SDE. Okay, so topik SDE ni ya our main topic lah sebenarnya for us untuk mencari entry. Okay, so ada soalan Okay, tadi masuk ke topik SDE. Okay, sebelum itu saya mau habis kita respon thumbs up di chat So takut ada yang tidur. Okay, boleh send now. Yes, apa-apa saja emoji lah. Okay, supaya habis kita nampaklah habis kita tu mendengar. Okay, thank you. Okay, alhamdulillah. Sebab SDA ni penting untuk habis kita dengar benar-benar. Okay, thank you. Thank you guys. Kita ni masuk ke dalam topik SDE. Okay. SDE. Apa maksud SDE? What is SDE? SDE is short form for significant demand in Gulf. Significant demand in Gulf. Okay. Di dalam SDE ada fasa-fasa penting yang mesti habis kita ingati. Okay. Kalau boleh habis kita catat ni semua notes ni kalau boleh habis kita catat fasa-fasa dalam SDE. Okay. So SDE divided into 4 phase. Ada 4 fasa penting yang terbahagi di dalam SDE ni. Firstly, rally base rally, and then yang kedua secondly no new higher high, thirdly reaction by rejection, and then yang last is signal. Yes, saya tahu, saya faham barangkali ada yang blank. Apa ni semua ni? Apa ni rally base rally? Okay. Saya faham ada yang blank masa ni. Kalau boleh catat dulu lah.
Next slide, saya explain what is 4 fasa ni. Okay. Catat dah. Rally base rally, no new high high, reaction by rejection, and then yang keempat signal. Okay, termasuk SDE by theory. Okay. Fasa penting yang saya beritahu tadi itu fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4 mesti kita ni lihat untuk kita ni mencari SDE. Okay, habis kita lihat di sini. Fasa yang pertama, phase 1, rally base rally. Price mesti datang secara rally base rally. So phase 1 di sini ada, so tani check. So phase 1 ada sudah, tani check. Okay. And then phase 2, tani lihat ada kaindah no new high high. Yes, di sini ada satu no new high high. Macam mana kita ni akan tahu no new high high ni? Kita ni akan tahu no new high high by melihat di mana price yang paling tinggi. Okay. So di sini adalah price yang paling tinggi. Di sini and di sini. Okay. So di atasnya ingat ya, di atasnya kita ni akan mark phase 2. So di sini ada phase 2, no new high high. So just mark di atasnya itulah. Okay. So phase 2 check ada. And then phase 3, reaction by rejection. For phase 3 a bit complicated. So dengarkan baik-baik. Phase 3. Cara untuk kita ni tahu phase 3 is dengan melihat rejection-nya. Okay. Rejection apa? Okay. Lihat di sini ya. Price naik, price turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. And then last kali price pun turun. Habis kita lihat di sini. Di dalam phase 3 yang saya sudah mark ni, ada banyak rejection di sini. Di sini ada bukan satu. Ada banyak rejection di dalam box ini. Okay. So phase 3 basically kita ni akan tandakan di mana price membuat banyak rejection. Okay, ingati. Phase 3 kita ni akan tandakan di mana price banyak membuat rejection. Okay, contoh. Macam mana? Di sini price itu banyak membuat rejection. So mark saja di dalam ini phase 3. Okay. So tu. And then phase yang keempat. Phase yang keempat signal. Phase yang keempat is very easy, very simple. Maksudnya phase 4 kita ni just tunggu ataupun kita ni lihat yang price ini mesti melebihi phase 1. Okay, so macam yang habis kita lihat di sini, this is phase 1. Okay, ini phase 1. Ia start membuat kenaikan. Starting point-nya di sini. Start ia membuat kenaikan di sini, phase 1. And then di sini ia melebihi. Ia lebih turun dari phase 1. So di dalam anitah kita ni akan mark sebagai phase 4. Di mana yang lebih itulah. Okay. So saya terangkan lagi. Biasanya phase 3 ni yang ramai confuse Okay. So cara untuk habis kita tahu macam mana usul phase 3 ni is by ingati bentuk Among Us. Okay, so Among Us basically bentuknya macam inilah. Okay. Damit. Apa? So this is Among Us Okay. So Among Us memanglah bentuknya macam mana. Indah aku tahu masa ni barangkali ada Among Us yang bentuknya macam mana. Nada. Barangkali dia tahulah masa ni ada Among Us baru kah yang bentuknya macam mana kah. Nada. So, ini nada. Memang Among Us bentuknya macam mana dah. Okay. 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 So Among Us bentuknya macam mana. Lihat mata Among Us ni. Matanya ni. Ini matanya lah. Ini matanya. And then arah matanya ni tah kita ni punya phase 3.
This one is our phase 3. Yes, macam jari, macam anulah jari itu. Ingati bentuk Among Us, and then arah matanya ni kita ni punya phase 3. And then mana yang lebih ni adalah kita ni punya phase 4. Okey, dapat saya akan lihatkan di dalam chart contoh SDE di dalam chart. Kita ni cari yang simple sikit lah. Wait ah. Aku mau cari yang banyak membuat rejection supaya habis kita senang faham. Okay, let's say inilah. Okay, let's say ini. Kita ni ambil yang ini. Fokuskan yang arah box ini. Kita ni fokus yang arah box ini saja. Okay, firstly, kita ni akan, Firstly, kita ni akan marking di mana zone phase 1. Phase 1 ingati rally best rally. Okay, so this one is rally best rally. Walaupun price ini membuat kenaikan macam mana, macam nada best, macam rally saja manjang, this one still consider as rally best rally. Pasal apa? Pasal di dalam time frame damit, di dalam lower time frame kita ni akan nampak ia punya best. Okay, so ani kita ni consider as rally best rally. Okay, kita ni cuba lihat kalau mana tahu ada yang dipercaya. Benar kan dia juga ada best. Nah, tadi lihat di M15. Tadi M30. M30 macam ada best tapi sudah di M15, yes. Di sini ada rally, best, rally. Okay, sebab itu kalau saja price itu membuat kenaikan yang momentum macam mana, kenaikan yang kuat macam ni, yes, kita ni akan consider as rally best rally. Okay, so phase 1 check ada. Okay, so this is phase 1. And then phase 2. Phase 2, kita ni akan lihat di mana price yang paling tinggi. Okay, so di sini yang paling tinggi di atas kalian ni. Ini yang paling tinggi. So di atasnya. Di atasnya we will mark as phase 2. Besarnya macam mana? Size-nya macam mana? Okay, kalau habis kita akan mark macam mana, the size macam mana, besar macam mana, yes, boleh. Tapi not recommended lah sebab in the smart. Kita ni mau ambil just nice saja. Okay. Okay, macam inilah. So this is phase 2. Phase 1, phase 2, check, done. And then phase 3. Okay. Ingati bentuk Among Us. Among Us macam ni. And then ini matanya. Okay, tadi lihat, tadi apply kan arah sini. Ini ia punya badan. And then this one ia punya mata. Okay, ia punya mata. So around this zone is our punya phase 3. Phase 3, okay. So lihat lagi, kalau habis kita mau kepastian, make sure di dalam zone ini, ia banyak membuat rejection. Coba habis kita lihat coba you guys see di sini price membuat penurunan, and then naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, and then last kali ia pun break. Okay, ia break sudah. Okay. So di sini kita ni akan tandakan as phase 3. Phase 3 colornya is pale green and fill in. Okay. This is phase 3. And then phase 4. Phase 4. Phase 4. Phase 4
Oke, ini kita ni punya phase 1 ah. Starting point kenaikan for phase 1 is around here, di sini. And then kita ni punya phase 4 is di sini. Warna merah. Oke, di mana yang lebih? Oke. So ini dia punya starting point, ni nah, dia punya starting point. So ini ada lebih ha di bawahnya. So di bawah ni tah habis kita marking dia punya phase 4. Okay, so ini dia punya phase 4. Then after habis kita finish drawing phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, draw one box within phase 2 and phase 3. One box golden zone. Okay. Di antara phase 3 dengan phase 2, di tengah-tengahnya adalah golden zone. Okay. Ini phase 3 di atasnya, ini phase 2 di bawahnya. So tengah-tengah ini awal punya, kita ni punya golden zone. Okay. So cuma tu cara marking SDE. Yes, termasuk shadow. AUD cut H4 kali ada. Okay, let's see. Okay. So AUD cut boleh ha, tani pakai tapi ya besar, tani damitkan sikit. Yang tadi itu boleh, yes, boleh pakai. Tapi aku kan cuba cari yang banyak membuat rejection. Supaya habis kita lagi paham lah. Okey. Contoh macam mana? Okey. Example. This one is phase 1. This one is phase 1. And then, di mana yang paling tinggi? So, this one yang paling tinggi ya. Ini ya. Okay, so di atasnya. Di atasnya, tadi marking phase 2. Phase 2. This is phase 1. So, ini phase 1. Phase 2. And then, lepas satu, phase 3. Phase 3. Pejabat, tadi cuba draw. Among Us. Ini indah berapa smooth sikit. Sebab ia libar macam mana. Pangkali Among Us-nya yang ini, ia lampau sikit lah. Berisi sikit. Okay, so ini this one is ia punya mata. Okay, di mana ia punya mata tu, di sana kita ni kan menaruh, kita ni punya phase 3. Okay, untuk phase 3 size-nya. Yes, ada yang bertanya ni ya, soalnya size-nya. Yes, boleh habis kita mark macam mana. Tapi sama juga. Indah, nice, indah lawak. Okay, so make sure habis kita marking di mana price satu banyak membuat rejection. Okay. Di mana tempat yang ia membuat rejection itu saja. Okay. So kalau aku tempat yang banyak membuat rejection is in this zona. Okay. So this one is tadi punya phase 3. And then tadi punya phase 4 is around di sini. Untuk phase 4, kalau sekiranya habis kita akan mendraw sebesar-besaran ni, yang lebih ni, boleh tapi ya sama join dah lawak. Make sure saja yang zone yang habis kita marking ni, ia adalah zone yang lebih, okay, yang lebih dari phase 1 ni. Okay, so this one is kita ni punya phase 4. Okay. And then, lepas melukis phase 1, phase 2, phase 3, and phase 4, draw satu zone, which is golden zone, di antara phase 2 and phase 3, di tengah-tengah ni. So, this is our punya SDE. Okay, ini punya SDE. Okay. Ini
tadi baru belajar menganalisis ataupun mencari SDE ya. Kita ni belum lagi belajar di manakan entry, cemanakan entry. Okay, TP kita ni belum tahu. Stop loss tadi belum tahu. For level 1 kita ni just focus on macam mana akan mendraw SDE. Okay, macam mana akan mendraw SDE. Okay, ada soalan? Ada soalan? Kata ni okey. Sekaannya okey. Okay, yang lain? So basically macam mana kata? Really best drop kata. Yes. Nice. Hmm. Itu yang poin sebenarnya yang kita ni kan cari. Really best drop. Okay, yang lain? Ada soalan? Ada soalan atau nada soalan? Okay, barangkali ada yang tertanya-tanya juga. Kenapa kita ni punya SDE masuk golden zone and then meneruskan kenaikan. So, itu ada lagi kan kita ni belajar in level 2 which is price approaching. Kita ni akan lihat juga macam mana price ni mengagak ke dalam golden zone tadi. So, yang lain ada soalan, nada soalan sebab yang respon pun berapa orang sini? 1, 2, 3 campur yang cakap tadi 2 drama ya. Ataupun yang lain ni masih paning kali. Kalau paning tidak apa-apa, terus saja begitu. Masih confused kali tu orang juga. Oh, benar. Coba ada yang confused, jangan malu-malu, jangan segan, silakan bertanya. Okay, tadi buat satu class work sikit lah. Okay. Tani cuba ambil mana bisa ya? Okay, this one. Kejap ah. Ya, ini dia berapa no? Dia cantik. Okay, inilah. Ini nah. Ini tadi boleh ambil SSDE ke tidak? Kejap. Ini nah. Yang aku marking ni. Ini tadi boleh ambil SSDE ke tidak? Tuan Jijol, sekarang ah. Saya jawabkan. Tidak. Okay, cuba yang lain. Boleh ke tidak? Tadi ambil ini SSDE. Kenapa bilang dia boleh? Sebab anu je ni. Really best drop je ni. Ini really best drop je ni. Kenapa bilang dia boleh? S4-nya ada break. The initial Okay, really thank you best Tuan. rally. Okay, thank you. Okay, yes. Sebab ia nada phase 4. Okay, ini kita ni punya phase 1. Ini kita ni punya phase 1. And then, di atas satu, di atas sini kita ni punya phase 2. Kita ni punya phase 2. And then, di bawah sini, yes, kita ni punya phase 3. Ada banyak rejection di sini. Yes, boleh tadi ambil. Tapi the problem is di sini. Ia nada phase 4. Phase 4, ia mesti melebihi yang ini. Ini nah. Phase 1. Ini nada. Belum ada. Nada. Okay, sebab itu kita ni dah dapat ambil ani SDE. Okay. Sebab itu price itu makin menaik. Kejap ah. Tadi buat question and answers ya lagi.
Oke. Oke. So ni. Ani ya, SDE. Tapi yes, ini SDE ya. Tapi aku mau lihat di mana habis kita marking ia punya phase 3. Cuba markingkan di mana zone phase 3. Boleh pakai annotate atau ah? Boleh pakai annotate. Kalau akan melukis, boleh pakai annotate, klik annotate, and then silakan melukis. Mana tadi yang tulisan besar itu? Coba, coba marking. Mana? Ini Tanzul Iqmal, Selzi, yes. Nazmi, Kilah, Abdul Asrul Asli. Oke. Oke. So thank you yang Tanzul Iqmal tu ya anu ni sudah balik khatam sudah ni. Kalau di university ada 4 sijil kali sudah balik graduate. Oke. Thank you yang melukiskan. Yes, lurus ah. Di sana zone phase 3 kita ni. Di sana phase 3 kita ni. Kejap ah. Okay, this one is our punya phase 3. Okay, pasal di sini zone-nya banyak rejection. Okay, di sini banyak rejection. Sebab ini yang paling pentingnya, phase 3 ni sebenarnya the main point. The phase 3 and phase 4. Kalau phase 3, phase 4 habis kita payahkan mencari. So, payahnya habis kita kan pakai SDA ni. Bisanya habis kita practice untuk cari phase 3 and phase 4. And then di atasnya tadi punya golden zone. Okay, untuk soalan Tuan Jijo tadi apa? Level 1 ni tadi just learn cari SDE, right? Yes. Untuk level 1 tadi just kan saya akan mengemphasize arah habis kita macam mana bentuk SDE, macam mana melukis SDE, and macam mana mencari SDE. So, untuk level 1, ani saya dulu. Macam mana entry, bilakan entry, di manakan entry, next level tadi cover. For now, lukis saja dulu zone-zone SDE. Okay. And soalan tadi. Alright, nampak dari mana kalau kan entry. Okay. Nice. Okay, soalan tadi yang awal. Ada orang tanya, macam mana kita ni kan tahu adakah zone atau okay, adakah SDE kita ni atau quality or not? Quality ataupun tidak. Okay, salah satu caranya is kita ni mesti cari satu SDE di dalam high time frame. Okay. Jawapan yang pertama is high time frame. And then jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua ini sebenarnya di level 2 pulang ah. Tapi saya bagi ni orang trailer lah sikit, sneak peek for canakan mencari quality best yang bisa. Okay, salah satu caranya adalah dengan cara melihat di mana zone apa tu namanya? Sorry, lupa tiap. Key level. Okay, sorry. Di mana zone key level. Okay, so untuk zone key level ni, kita ni akan belajar di next week punya cerita. Kita ni akan cari di mana price satu yang balik-balik berjumpa. Balik-balik berjumpa ataupun kalau SNR, di sana ada zone support, di sana ada zone resistance, sana zone support in one line.
Okay, so di sana tu kita ni akan cari base yang berkualiti dengan mengetahui ataupun mempelajari key level, zone key level. Flippy. Flippy itu next anta. Okay, so ada soalan lagi yang lain? Pastikan habis kita nulah bertanya saya tanya. Okay, sama Ani juga. Okay, Ani. Ini adalah contoh tani punya SDE. This one. Okay. So ini kita ni punya phase 1. And then tani punya phase 2 di mana? Tani punya phase 2 is arah price yang paling atas. Okay, so ini yang paling atas di atasnya. So this one is phase 2. Phase 3 di mana? Coba. Seorang. Yes. Yes, thank you Tuan Abdul Zar. And siapa ni tadi? Dirty Roots. Dirty Roots. Kamah tu karang basuh. Okay. Thank you. Yes, sana. Okay. Ada seorang tadi, ia melukis di sini ya. Lukis di sini zone SD. Reaction by rejection phase 3. Yes, lurus. Lurus tidak salah. Tapi for SDE kita ni yang di sini ni, ia ada 2 reaction by rejection. Ada 2. Okay. And then habis kita ingati yang saya beritahu tadi, phase 3 pastikan di tempat yang banyak membuat rejection. Okay. So kalau dibandingkan yang di sini sama zone sini, di mana yang paling banyak membuat rejection? Yes, of course yang di sini lah. Di sini yang banyak membuat rejection. So di sana kita akan pakai phase 3 kita ni. So di sini kita ni punya phase 3. Kita ni akan marking arah zone yang banyak membuat rejection. And then phase 4 of course yang lebih ni. Lebih dari phase 1. So di sini kita ni punya phase 4. Then after melukis phase 1 sampai phase 4, ini kita ni punya golden zone. Ini kita ni punya golden zone. Golden zone di atas reaction by rejection, di bawah phase 2. Okay. So ada soalan? Kalau mapping SDE di higher time frame lagi nas perjalanannya, right? Correct me if wrong, Cikgu. Yes. Kalau di higher time frame memang lagi nyaman lah. Memang lagi nyaman untuk tani cari entry lah. Sebab H4 ni ia kuat sikit lah. Bukan kuat sikit, kuat banyak lah. Tapi daily lagi kuat banyak. Tapi juga mappingnya di time frame besar, tapi entry-nya di time frame damitnya? Yes, boleh. Kalau mapping di time frame besar, entry di time frame damit boleh. Tapi itu untuk kalau sekiranya habis kita akan mendamitkan zona itu lagi lah. Okay, kalau akan mendamitkan. Yes. So kalau habis kita lihat di H4 ya selalunya besar. Selalunya besar. So itu kita ni kan pakai time frame damit untuk filtration lagi lah. Ya, kalau mapping di time frame besar, di time frame damit ada juga SDE-nya atau? Yes, selalunya macam itu. Tapi SDE yang di time frame besar itu yang kita ni ambil kira. Untuk di time frame damit itu kita ni just kan cari ia punya decision point and key level saya itu sebenarnya. Oh, okay. Untuk menajamkan entry kita ni lah. Itu yang penting. Sebab dalam SND ni biasanya orang memakai SND untuk mencari sharp entry lah. Maksud sharp entry ni entry terus biru. Itulah umpamanya. Zero float baru juga. Yes, zero float. Nice. Ngam. Okay, so ada soalan lagi? Okay, maksud untuk yang aku beritahu tadi ya. Okay, macam mana? Kita ni ambil contoh AUD JPY. Okay,
contoh untuk market structure. Contoh untuk market structure macam mana? Ini market structure-nya di H4, ia sedang membuat penurunan. Ia sedang membuat penurunan. Kita ni lihat yang latest. Jangan habis kita lihat yang pasaran yang, yes, kalau yang pasaran ni still lah yang membuat kenaikan. Tapi kita ni lihat yang the latest one. Okay. Kalau yang the latest one ini sedang membuat penurunan, cek di lower time frame. Tadi cek di lower time frame, contohnya M30 tadi ambil lah. M30 tadi ambil. Tadi lihat ataupun tadi cari SDE di lower time frame. Kalau ini dah berapa clear, damitkan lagi M15. Mesti ada tu. Kerja apa? Okey. So ada soalan lagi? Macam mana? Tadi lihat anilah ia punya SDE ya. Okey, ada soalan? Sebelum tadi tutup kelas tadi malam ni. Ini dari juga. Semua okey. Dah ada juga. Nada? Yang lain? Okey, dah. Okey. So kalau ada soalan, tadi sudah ya pembelajaran tadi malam ni dengan surah Al-As. Tapi sebelum itu, sekarang habis kita lepas kelas jangan dulu left group SND SBD atau yang kena bagi link atau sebab lepas ni saya akan bagi link group SND untuk habis kita join dalam group atau sebab dalam group SND atau di sana tertanikan buat discussion semua about SND. Okay. So insyaAllah lepas kelas ini saya send link di sana. Itulah. Okay. So saya sudahi pembelajaran tadi dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay. So terima kasih bagi yang datang hadir belajar untuk malam ini. And minta maaf sebab bertahan menunggu. Okay. InsyaAllah kalau yang akan men-send habis kita punya analisis ataupun habis kita punya drawing di dalam grup, dia dulukan. Okay, thank you jo guys yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa habis kita di next class level 2. Waalaikumsalam. Main FIFA. Oh, ni lepas ni. Oh, nah. Ni menunggu sini. You're welcome. Boleh dan Iqmal boleh berlawan. Tapi PC pulangnya kalau PS4 dia pulang dapat crossplay ni. Okey. Sama. Okey, boleh sekarang. Sedia saja dulu sebab bayar ni lawan aku ni juara dunia. Gimana tinggi nengen? Assalamualaikum. Tidur tak kali. Yang ni kali yang tidur. Okay, you're welcome Jawid.